Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Susanti Saliki, NPM saya 1211420119025. Saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan sistem kardiovaskuler, yaitu infark miokardium akut, dan upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Terima kasih, selamat menonton. Oke teman-teman, jadi yang pertama-tama kita harus mengetahui lebih dahulu apa itu infark miokardium akut. Jadi infark miokardium akut ini adalah salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kematian yang tinggi apabila tidak adanya penanganan secara tepat dan cepat. Pada penyakit ini juga terdapat penyebabnya. Penyebab penyakit infark miokardium akut ini terdapat dua faktor. Faktor yang pertama faktor preposisi dan faktor yang kedua adalah faktor pencetus. Faktor preposisi ini meliputi usia, seks pada pria dan wanita, hipertensi, diabetes mellitus, dan yang terakhir adalah merokok. Sedangkan pada faktor pencetus ini terdapatnya aritmia, gagal ginjal, anemia, hipoksia, udara dingin, kerja keras yang berlebihan, dan ketegangan jiwa atau stres. Yang berikut ini adalah tanda dan gejala pada infark miokardium akut. Tanda dan gejala yang pertama adalah nyeri yang sangat hebat, gelisah, pusing dan keringat dingin, mual muntah dan diare, syok sehingga tekanan darah menjadi rendah, nadi cepat dan kecil, dan adanya aritmia. Di sini juga ada faktor resiko ya. Faktor risiko itu meliputi merokok, mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, infeksi, hipertensi sistematik, obesitas, kurangnya olahraga, usia, jenis kelamin, dan kelas sosial. Pada patofisiologinya, infark miokardium akut ini sering terjadi pada orang yang memiliki satu atau lebih dari faktor risiko seperti obesitas, merokok, hipertensi, dan lain-lain yang telah saya sebutkan pada faktor risiko yang tadi. Oke teman-teman, jadi yang berikut ini kita akan membahas tentang diagnosa dan pengobatan. Yang pertama, diagnosa. Diagnosa keperawatan pada infark miokardium akut ini adalah ketidakefektifan nafas yang berhubungan dengan kecemasan dan hiperventilisasi. Yang berikut, penurunan cardio out yang berhubungan dengan gangguan stroke volume, nyeri akut berhubungan dengan injuri atau fisik, dan nyeri akut yang berhubungan dengan iskemia miokard. Yang berikut, pengobatan. Pengobatan pada infark miokardium akut ini, penderita ini harus mendapatkan penanganan secara segera, yaitu cepat dan tepat, segera dilakukan pemasangan infus, dan harus diberikan oksigen. Yang berikut ini kita akan membahas tentang upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama, kita harus mengetahui pencegahan primer terlebih dahulu. Pencegahan primer ini dapat meliputi beberapa hal. Yang pertama, mengontrol kolesterol darah, mengidentifikasi jenis makanan yang kaya akan kolesterol, kemudian mengurangi konsumsinya, serta mengkonsumsi serat yang larut. Yang berikut, mengontrol tekanan darah agar upaya yang dilakukan ini dapat mengatur diet, menjaga berat badan, menurunkan stres, dan melakukan olahraga. Yang berikut, berhenti merokok. Hal ini perlu dilakukan secara intensif di rumah sakit dan di tempat umum lainnya. Oke teman-teman, jadi yang terakhir dari pencegahan primer ini adalah aktivitas fisik. Hal ini dilakukan agar perbaikan fungsi dari efisiensi kardiovaskuler, pengurangan faktor risiko lain yang mengganggu pembuluh darah koroner. Jadi kita akan membahas upaya pencegahan sekunder pada infark miokardium akut.
Upaya pencegahan sekunder ini dilakukan untuk mencegah atau menghambat timbulnya komplikasi melalui tindakan deteksi dini dan memberikan pengobatan yang tepat pada penderita penyakit jantung. Dan ini juga dilakukan untuk menurunkan mortalitas. Teman-teman, pada upaya pencegahan sekunder tadi meliputi beberapa hal juga dalam upaya itu, yaitu pemeriksaan fisik. Penderita sering ketakutan, gelisah, dan tegang, dan sering mengurut-urut dadanya. Pemeriksaan penunjangnya yaitu dapat pemeriksaan laboratorium, elektrokardiografi, ekokardiografi, dan anteriografi koroner. Dan hal yang berikut adalah diagnosa infark miokardium akut dan pengobatan pada infark miokardium akut. Teman-teman, yang terakhir ini kita akan membahas tentang upaya pencegahan tersier. Upaya pencegahan tersier ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat atau kematian, serta usaha untuk rehabilitasi komplikasi. Pencegahan ini juga dilakukan agar tidak terjadi kambuh pada penderita dan penderita melaksanakan aktivitasnya secara kembali dan normal. Teman-teman, itulah hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.